Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Gajana TV, jumpa lagi di program Ngopi Ngobrol Perkara Islam bersama saya Zinata Putri. Dan terima kasih kepada Kalita Malang yang sudah mensupport acara untuk hari ini. Hari ini kita bakal bahas lagi nih ngobrol-ngobrol terkait bagaimana puasa, kemudian juga terkait dengan kajian Islam pastinya. Dan ada topik yang menarik hari ini adalah kenapa doa-doa kita belum terjawab. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ustadz Irsyad. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Ustadz? Puasanya lancar? Sehat, lancar. Alhamdulillah. Nah Ustadz nih, ini banyak bisikan-bisikan gitu dari pemirsa, dari netizen juga gitu ya. Ketika kemarin kita membahas soal doa, kemudian bagaimana kita beribadah, pahala. Dan ada hal-hal yang mungkin doa kita yang dirasa tuh kayak belum dijawab atau belum dikabulkan gitu Ustadz. Nah itu Ustadz gimana Ustadz? Sebenarnya kalau dalam Islam itu sendiri nih Ustadz ya, apakah ketika kita berdoa itu untuk apa ya, ada jaminan ketika kita akan kapan untuk kayak gitu, seperti apakah ada ajaran-ajarannya Ustadz? Saya kira ini fase yang sering kali kita mengalami ya, sering terjadi pada kita semuanya. Sudah berdoa, sudah tahajud, bahkan sudah menangis kita untuk berdoa kepada Allah, kemudian belum terjadi. Lalu muncul dalam hati kecil kita, ya Allah kenapa? Gitu. Ya Allah kenapa kok nggak dikabulkan? Engkau pernah berfirman dalam Quran itu, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab doa-doa jika kalian berdoa kepadaku. Seringkali kita berdoa dengan sangat tulus, tapi kadang-kadang kemudian tidak dikabulkan sama Allah. Nah ini kan juga menjadi pertanyaan besar bagi kita. Bahkan bukan orang yang buruk, orang yang awam, yang jauh dari agama, tapi justru orang-orang yang bagus agamanya, yang soleh, soleha, kadang-kadang mengalami seperti ini. Saya ada cerita yang semoga cerita ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini semuanya dalam kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, yaitu nanti ada orang yang dikagetkan ketika menghadap Allah. Mereka dikagetkan ketika buku dibuka, catatan diperlihatkan, amalnya begitu banyak. Kemudian dia kaget, ya Allah, ini amal apakah ya Allah? Selama di dunia saya kayaknya tidak pernah melakukan amal sebanyak ini ya Allah. Kata Allah, itu doamu dulu. Kamu pernah doa? Iya ya Allah, saya dulu berdoa. Banyak kan? Iya banyak ya Allah, saya sangat tulus, banyak sekali doa saya ya Allah. Ya itu doamu yang tidak aku kabulkan di dunia, aku ganti di akhirat ini. Kemudian dia menangis, menyesal, ya Allah, andaikan aku tahu rencana engkau seperti ini, maka jangan kau kabulkan seluruh doaku, dan kabulkan ganti dengan pahala di sini. Ternyata pengkabulan doa di akhirat lebih bermanfaat daripada pengkabulan doa di dunia. Inilah yang kemudian selaras dengan yang dikatakan oleh Imam Jalaluddin Al-Rumi. Apabila engkau mengetahui tujuan dibalik takdir Allah, niscaya engkau akan menangis karena telah berburuk sangka kepada Allah. Doa itu tidak ditolak, doa itu tidak tidak diterima oleh Allah, tapi ditunda dan diganti dengan yang lebih baik. Jadi doa-doanya itu adalah bukan berarti tidak dikabulkan, tapi ditunda untuk waktu yang tepat atau justru di akhirat gitu Ustadz ya. Justru nah kalau misalnya Ustadz memang ternyata kan mungkin ada peribahasa atau bahasa yang mengungkapkan bahwa doa-doa kita itu sebenarnya Allah akan mengabulkan sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah mungkin karena doa kita ternyata ya itu kamu jangan itu gitu istilahnya, Allah akan mengganti. Apakah bisa seperti itu juga Ustadz? Iya memang seperti itu. Ya analogikan seperti anak kecil gitu. Saya analogikan seperti anak kecil. Kalau kita punya anak gitu umur 5 tahun, kemudian dia minta HP atau minta sepeda kepada kita. Nah, kita akan memandang, kita bisa memprediksi ke depan anak ini kalau diberikan HP, dia akan merusak masa depannya, dia akan merusak waktu-waktunya untuk belajar, maka kadang-kadang nggak dikabulkan. Lah anak itu akan kemudian protes. Ibuku jahat, ayahku jahat, aku tidak diberikan HP, yang lain padahal diberikan. Padahal ketika ibu itu ditanya, untuk apa? Untuk masa depan anak itu. Ditunda untuk masa depan. Lah kita sering seperti itu sama Allah, gitu loh. Kita kadang berburuk sangka, ya Allah jahat gak dikabulkan. Padahal Allah lebih tahu diri kita daripada diri kita sendiri. Anak kecil itu tadi, yang lebih tahu dari anak kecil tadi itu adalah orang tuanya. Bukan anak kecil itu tadi. Anak kecil akan mengira mungkin ini baik loh untuk tugas, untuk ini dan lain-lain. Tapi orang tua bisa memprediksi ke depan. Lah kadang-kadang doa itu dikabulkan ketika dia SMP. SMP mungkin diberikan HP. Kadang-kadang kita
berapa tahun kemudian baru dikabulkan sama Allah. Kadang-kadang seperti itu. Ketika dikabulkan ternyata beneran anak itu main game, kadang-kadang itu main game. Kadang-kadang kita sebagai orang tua bagaimana? Diambil kadang HP-nya. Lah kadang-kadang seringkali Allah juga seperti itu, diambil nikmatnya untuk kemudian kita sadar, kita memahami ini loh, masuk akal gitu loh. Lah kenapa kalau kemudian doa kita nggak dikabulkan, kita bilang Allah nggak masuk akal dan lain-lain. Ya padahal seperti itu tadi. Ada kalanya seperti itu, ditunda. Nanti kemudian kita siap, kita diberikan. Karena kan logis sama nggak kalau kemudian hari ini misal anak SMP gitu minta diberikan jodoh padahal belum siap menikah dan lain-lain. Ya nggak mungkin dikabulkan. Betul. Coba kalau kemudian dikabulkan. Coba kalau kemudian dikabulkan, doa itu akan sangat berbahaya, membahayakan dia, belum siap. Nah, seperti itu. Doa yang kadang-kadang sering kali kita salah pahami. Nah itu Ustadz, berarti kan kita sebagai manusia kadang juga tidak tahu kalau ternyata Allah tuh punya maksud baik di balik itu gitu. Ya, Tapi kan kadang kalau doa kita tidak sesuai harapan, entah itu tidak dikabulkan atau mungkin tidak sesuai keinginan kita gitu Ustadz. Pasti kan ada perasaan-perasaan dari manusia itu yang kecewa. Nah itu gimana Ustadz? Nah itu yang sangat ekstrim itu ternyata doa itu dapat menyebabkan kekecewaan yang luar biasa. Ada seorang cerita, ada seorang wanita soleha dari Mesir, bercadar, kemudian soleha, kemudian dia keluar dari Islam dan menganggap Allah tidak ada, Allah buruk, Allah ini sebenarnya nggak ada, sampai keluar dari Islam, murtad. Dan ketika ditanya kenapa, karena satu hal, yaitu aku merasa doa-doaku itu tidak pernah dijawab sama Allah. Kayaknya Allah ini nggak ada gitu loh. Jadi begitu ekstrimnya sampai pada kekecewaan yang luar biasa, dia sampai murtad keluar dari Islam hanya karena masalah doa. Maka ini yang sangat berbahaya. Makanya perlu kita memahami. Dalam kitab Tambihul Ghafilin itu dikatakan mamin muslimin yad'u bidu'ain illa stujiba lahu. Tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan doa apapun, terserah. Doanya apapun terserah sudah. Tentang duniawi, pengen mobil, pengen apa, pengen jodoh terbaik atau apapun itu terserah. Illa stujiba lahu, kata Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Cuman pengkabulannya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, imma ada kalanya, imma yu'ajjalalahu fitunya. Ada kalanya disegerakan di dunia. Berarti doanya layak dan dia mungkin butuh doa itu. Dan ada kalanya ditunda dulu, nanti dikabulkan ketika di akhirat. Dan kemungkinan yang ketiga, dibuat penebus dari dosa-dosa kita. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jadi berapa kali kita berdoa, sebanyak apapun itu, maka dia akan menghapus sebanyak doa-doa, sebanyak dosa-dosa yang kita lakukan juga. Itu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Malam yad'u bi'ithamin, kecuali orang yang berdoa dengan doa kemaksiatan itu tidak boleh. Tidak akan dikabulkan sama Allah. Kemaksiatan itu ya misal, ya Allah saya ingin mencuri, saya ingin mencelakai orang. Ya ini tidak akan dikabulkan sama Allah. Seperti itu. Wah, jadi memang kita berdoanya pun harus berdoa yang baik gitu kata ya Ustadz ya, betul ya Ustadznya. Nah Ustadz nih, saat kita doa tadi itu belum terjawab nih, apakah kita juga harus mengintrospeksi diri, apa yang harus kita dahulukan atau berubah dulu? Apakah keimanan kita atau keyakinan kita, kemudian kesabaran kita yang harus kita tingkatkan, atau memang perilaku kita atau cara pandang kita untuk hidup nih? Iya, perlu. Kita harus introspeksi, itu perlu. Barangkali dengan doa-doa yang tidak dijawab itu mungkin karena kita kurang ini, itu boleh, itu bagus sekali. Mengakui kesalahan itu bagus sekali. Allah itu mencintai pengakuan. Allah tidak mencintai kemaksiatan, tapi Allah itu mencintai pengakuan, mencintai hati yang angkuh, mencintai hati yang hancur karena keangkuhan, hancur karena kemaksiatan. Allah itu hanya ingin kita itu sujud, kemudian kita berbisik, ya Allah, saya terlalu jauh kepadamu. Ya Allah, dosa saya terlalu banyak. Itu penting. Lah dari situlah itu yang akan sangat membuat kita akan dipandang oleh Allah. Dan ketika kita dipandang oleh Allah, ya otomatis doa-doa yang kadang-kadang kita butuhkan tanpa kita minta, itu kadang-kadang dikabulkan sama Allah. Gitu. Wah, relate banget ya teman-teman. Jadi walaupun apapun kita berdoa ya jangan seuzon dulu gitu ya Ustadz ya, Masya Allah ya Ustadz. Nah ini Ustadz, ketika doa kita ditunda atau jawaban dari Allah itu ditunda, apakah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah justru untuk kita? Justru itu bentuk kasih sayang Allah itu.
sama dengan orang tua kepada anak kecil tadi. Dia akan mengatakan, kenapa aku nggak dibelikan HP, kenapa aku nggak dibelikan sepeda. Dia akan dengan pedenya menjawab, demi masa depan anak. Cuman anak nggak tahu. Lah kita di hadapan Allah seperti anak kecil di hadapan ibunya, di hadapan orang tuanya. Kita nggak tahu apa-apa tentang kita diri sendiri. Kita sendiri itu nggak tahu tentang diri kita. Betul. Yang tahu itu adalah yang membuat kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kamu nanti butuh ini, butuh ini, butuh ini. Maka dalam derajat yang tertinggi sebenarnya orang itu seharusnya berdoa itu sebenarnya yang harus dia tanamkan pertama itu adalah untuk mendekatkan, bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini puncak tertinggi hambanya Allah yang soleh. Seperti itu. Wow, seru banget nih ngobrolnya. Masih banyak hal yang mungkin bisa kita tanyain lagi ke Ustadz ya. Tapi kita tunda dulu Ustadz, setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Balik lagi di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Nah Ustadz, balik lagi nih ngobrol tentang bagaimana doa kita, apakah dikabulkan atau dijawab atau tidak. Nah tapi balik kalau ke personalnya, ketika kita merasa kalau kita sudah mungkin banyak dosa atau banyak kesalahan besar mungkin, bahkan yang kita ngerasa tuh kayak udah nggak pantas untuk meminta sesuatu kepada Allah. Nah ketika kita ingin berdoa, apakah itu kita harus tapi kita belum sholat taubat atau apa, itu seperti apa Ustadz? Mungkin ada 2 poin yang ingin saya jawab untuk pertanyaan itu. Yang pertama mungkin tentang sholat taubat ya. Sholat taubat itu hukumnya sunnah. Sholat taubat itu hukumnya sunnah, dia hanya sunnah. Jadi kalaupun nggak sholat taubat pun itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Cukup menyesali apa yang dia perbuat, dia menyesal, itu sudah Allah ampuni. Bahkan ada ulama mengatakan sebelum engkau bertaubat, tapi engkau sudah menyesal, itu Allah sudah mengampuni. Oh itu maha baiknya Allah itu seperti itu. Jadi penyesalan itu sebenarnya yang paling penting dalam kemudian kita ingin diampuni dosanya oleh Allah, itu adalah penyesalan. Jadi kita harus menyesali apa yang kita perbuat. Bahkan sebelum kita mungkin bertaubat, sebelum sholat taubat, sebelum istighfar pun, kalau kita sudah ada menyesal dalam hati itu, kayak introspeksi, aduh kayaknya salah ini yang saya lakukan ini, itu sebenarnya sudah diampuni sama istighfar, Allah. astagfirullahaladzim, habis gitu ya Ustaz. Iya, itu sudah diampuni sama Allah. Makanya dikatakan engkau datang kepada Allah dengan merangkak, Allah akan datang kepada engkau dengan berjalan. Engkau datang kepada Allah dengan berjalan, Allah akan datang kepada engkau dengan berlari. Itu artinya begitu simbol kemuliaan bahwasanya Allah tuh sayang kepada hambanya. Taubat itu akan terus dinanti-nanti sama Allah. Ketika kita mungkin taubat, Allah tuh akan kemudian mengumumkan kepada penduduk langit bahwasanya inilah hamba yang aku cintai. Dia habis melakukan kesalahan, kemudian dia bertaubat kepada saya. Kemudian naudzubillah dia melakukan kesalahan lagi. Kata Allah apa? Tunggu, kita nanti dulu, kita tunggu dulu. Nanti kita kayaknya dia mau bertobat lagi. Kemudian dia bertobat, dibanggakan lagi oleh Allah kepada penduduk langit, ini hambaku yang aku cintai. Jadi pertaubatan kita akan selalu ditunggu oleh Allah. Bahkan sebelum kita sholat taubat dan lain-lain, itu sudah sebenarnya diampuni oleh Allah. Itu jadi jangan usah khawatir, tidak usah khawatir dengan oh nanti saya nggak diampuni sama Allah, nanti saya akan diadab, jangan khawatir. Allah itu sangat sayang luar biasa kepada kita. Makanya yang pertama diucapkan itu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus kita ucapkan, mau ngapain, kata Rasulullah, Bismillah dulu.
ya kan? Mau makan, mau apa, bismillah dulu. Itu menunjukkan bahwasanya Allah tuh pengen dipuji dengan Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi, maha penyayang itu tadi. Itu yang pertama. Jadi untuk masalah sholat taubat itu hukumnya sunnah. Kalaupun nggak sholat taubat, nggak apa-apa. Itu. Kemudian apakah doa kita diterima? Nah, lagi-lagi diterima dan ditolaknya itu adalah ranahnya Gusti Allah. Itu ranahnya Gusti Allah. Kita hanya bisa husnudzon diterima. Seburuk apapun kita, sebejat apapun kita harus yakin doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Cuman dalam hadis dikatakan ada 2 pengecualian. Malam yad'u bi ithamin wa qati'atur rahim. Selagi engkau tidak berdoa dengan kemaksiatan, kemudian kedua selagi engkau tidak memutus tali silaturahim. Seperti itu. Jadi kalau kita memutus tali silaturahim, kita punya kerabat, kemudian kita putus, naudzubillah, doa kita akan ditolak sama Allah, doa kita akan sia-sia. Dengan yang pertama tadi juga doa tentang kemaksiatan. 2 hal ini yang kemudian membuat doa kita ini ditolak sama Allah, tidak diterima sama Allah. Itu. Selain itu, silahkan mau doa apapun itu secara spesifik, apapun itu akan menjadi pahala nanti. Nah itu, jadi sebegitu maha penyayangnya Allah ya kepada kita, kepada umatnya, kepada manusia gitu Ustadz ya. Nah Ustadz, kan ada juga peribahasa istilah yang doa-doa orang yang teraniaya adalah doa yang mustajab atau mungkin yang cepat dikabulkan gitu Ustadz. Nah tapi ketika kita mungkin merasa sakit hati terhadap orang ya, bukan terhadap Allah, kemudian kita berdoa yang jelek gitu terhadap orang tersebut yang menyakiti kita, apakah itu ada yang bilang juga doanya akan kembali ke kita, doa jeleknya justru, apakah benar atau seperti apa dong? Nah, untuk doa jelek kepada kaum muslimin itu termasuk sesuatu yang sebenarnya tidak disukai sama Rasulullah. Itu gini, Rasulullah itu dilempari di kota Taif sama umatnya, dilempari, sejahat apa itu, dilempari kota Taif sampai berdarah. Betul. Kemudian malaikat mengatakan, ya Rasul, kamu doa untuk menghukum mereka, saya angkat 2 gunung ini untuk menghancurkan mereka. Tapi apa yang katakan Rasulullah? Mereka ini hanya tidak tahu. Saya harap nanti ada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dari anak turunnya mereka. Dia terus berhusnudzon, Rasul terus berhusnudzon. Rasulullah tidak pernah mendoakan jelek kepada umatnya gitu. Begitu sakitnya hati Rasulullah, ketika kita ini mendoakan jelek kepada sesama muslim. Itu yang kemudian kita sadari. Ada seseorang, ada sebuah cerita, yaitu tukang jam. Ada tukang jam itu yang setiap hari sholawat kepada Nabi Muhammad. Setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad. Subhanallah, suatu ketika dia mimpi kepada Rasulullah. Dia mimpi Rasulullah. Dan yang dikatakan Rasulullah adalah, kalau kamu bisa menahan daripada hasad, daripada benci kepada orang lain, kamu tahanlah, gitu. Kamu tahanlah. Itu yang aku sukai. Dan ketika aku suka kepada engkau, Allah akan menyukaimu. Dan ketika Allah menyukaimu, maka engkau akan mendapatkan surga. Pelajaran yang kemudian diberikan kepada orang yang sering bersolawat tadi. Pelajarannya apa? Jangan kamu benci, jangan kamu mendoakan buruk, jangan kamu hasad, iri, dengki kepada sesama muslim dari umatku gitu. Itu tidak aku cintai. Jadi kalau kemudian kita mau mendoakan buruk kepada orang lain, yang kita lihat adalah Rasulullah. Dia didoakan oleh baik sama Rasulullah. Mengapa kita mendoakan jelek? Nanti dari kiamat itu yang akan ditolong sama Rasulullah. Orang-orang yang dosanya banyak itu justru akan diambil sama Rasulullah. Ini luar biasanya. Rasulullah pernah mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku nanti itu untuk ahli pendosa dari umatku. Jadi justru yang dosanya banyak akan ditolong sama Rasulullah. Kok kita kemudian mendoakan jelek? Dan mendoakan jelek itu juga berpotensi untuk memutus tali silaturahim. Dan itu bisa jadi doa kan tidak dikabulkan karena masuk dari kategori yang doa-doa yang tertolak tadi. Yang tertolak. Jadi bukan kitanya akan mendapatkan akibat buruk dari doa kita, tapi karena kita berdoa buruk tadi akhirnya doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah gitu ya. Dan kemudian kita mendoakan teman juga memang ada hadisnya bahwasanya itu nanti akan kembali ke kita. Gitu. Malaikat akan mengatakan kamu akan mendapatkan demikian. Makanya saya pernah soalnya kejadian seperti itu, Mbak. Saya relate banget pernah kejadian. Jadi saya punya punya kerabat gitu, masalah warisan sebenarnya, masalah warisan. Kemudian warisan ini mau diambil gitu, namanya orang tua juga agak emosi kan gitu, apalagi anak emosi. Saya ngomong sama kakak, kemudian
Dan itu baru saja saya khutbah Idul Fitri tentang tali silaturahim gitu. Kemudian dicoba dengan tanah direbut seperti itu. Kemudian namanya emosi juga. Terus saya menanamkan dalam hati saya, ya sudahlah. Itu sudah diatur sama Gusti Allah. Ini ketetapannya Allah. Saya hanya bisa berdoa baik. Kalau saya berdoa buruk, saya sungkan sama Rasulullah. Mereka ini yang justru nanti akan didoakan baik sama Rasulullah. Kok saya mendoakan buruk, kan malu gitu. Hanya saya doakan, ya Allah semoga panjang umur, orang yang ngambil tanah itu panjang umur, semoga dapat rezeki yang melimpah. Karena doa yang baik, kata Rasulullah dalam hadisnya, doa yang baik kepada sesama muslim, maka malaikat akan mengatakan kamu dapat duluan. Kamu akan dapat Justru duluan. yang baik itu yang berbalik ke kita ya Ustaz. Justru yang akan baliknya lebih cepat. Kemudian saya doakan ya semoga rezeki lancar, semoga dapat hidayah sama Allah. Subhanallah, 2 bulan atau 3 bulan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Ini tahadus bin nikmah, bukan riak, bukan sombong. Alhamdulillah ada orang yang kemudian ingin memberangkatkan umroh saat itu. Jadi tiba-tiba langsung dibayar kontan. Saya yakin kenapa Mbak? Karena ada di kitab itu saya baca, di kitab Irsyadul Ibad sama kitab Kamilul Wafin itu ada cerita itu bahwasanya ada hadisnya juga bahwasanya tidak ada pahala yang lebih pantas disegerakan kecuali orang yang menyambung tali silaturahim. Jadi orang yang menyambung tali silaturahim itu dia akan diberikan pahala kontan, pahala dulu di dunia akan dibalas dulu sama Allah, nanti di akhirat juga akan dibalas. Saya menunggu jaminan itu. Kemudian ada cerita-cerita orang yang kemudian gara-gara menyambung tali silaturahim dipanjangkan umurnya 20 tahun ke depan. Ada cerita pada masa Nabi Daud. Jadi ada orang yang kemudian diklaim ini meninggal bulan ini, Oktober mungkin 2026 meninggal. Kemudian di bulan itu dia menyambung tali silaturahim. Satu tahun ke depan 2027 Nabi Daud melihat, ya Rasulullah, ya Allah, ini orang yang dulu kau klaim meninggal, kok sekarang masih ada gitu. Kemudian malaikat Jibril yang menjawabnya, ini dulu mau aku cabut nyawanya, mau diambil nyawanya, cuman dia menyambung tali silaturahim. Famaddallahu lahu bi isrina sanah. Maka Allah memanjangkan umurnya sampai 20 tahun ke depan. Jadi efeknya luar biasa. Makanya itu semangat kita untuk semuanya. Tetap jangan menjaga. sampai memutus tali silaturahim. Apalagi doa yang kemudian doa jelek kepada teman, itu kan mutus kan? Betul. Nah, efeknya kadang-kadang buruk kepada kita. Nah itu intinya jangan berdoa yang buruk ya. Alangkah baiknya kita mendoakan yang baik ya. Nanti insya Allah kita juga mendapatkan yang baik juga gitu Ustadz ya. Nah Ustadz, ketika nih misalnya kita doanya belum diterima atau dijawab. Nah, apakah itu doa kita yang harus kita rubah, yang harus lebih banyak tentang keinginan kita untuk hal-hal yang mungkin duniawi, atau justru untuk mengembangkan diri atau bertumbuh untuk kebaikan kita? Seperti kalau kemudian doa kita merasa kayak ditolak, yang pertama harus kita tanamkan, melawan itu, dilawan bahwasannya saya yakin diterima, paling tidak menjadi pahala. Keyakinan itu penting. Kalau kita malah merubah doa kita, merubah mungkin misal kayaknya doanya kurang spesifik deh, kayaknya doanya kurang detail deh, hanya doa mungkin kalau zaman sekarang yang minta jodoh yang kemudian ganteng, kemudian yang tinggi, kemudian yang soleh, kemudian yang penurut dan lain-lain. Ya kalau kita mencari yang sempurna kita tidak akan pernah berjodoh gitu. Kalau kita mencari yang sempurna seperti itu. Misal kita malah menspesifikkan doa kita, nah, itu yang kadang-kadang keliru. Kita harus husnudon, doa kita akan diterima oleh Allah. Itu. Dan ketika kita husnudon, doa kita diterima oleh Allah, sudahlah, itu sudah urusan Allah. Dan Allah akan menata hidup kita, akan perbaiki hidup kita oleh Gusti Allah. Gitu. Dan memang penting kita harus memperhatikan adab-adab berdoa. Kita harus penting itu. Tapi hati menjadi puncak utama. Terpenting hati kita harus husnudon, kita sesuai adab. Misal doanya seperti orang soleh yang wanita solehah yang dari Mesir tadi yang kemudian murtad, itu doanya baik-baik, doanya kadang-kadang sesuai adab gitu loh. Tapi hanya satu kesalahan, yaitu berburuk sangka kepada Allah. Hati yang pertama itu hati yang utama. Setelah hati ya silahkan mau diperbaiki adabnya dengan berdoa, sholawat dulu, kemudian doa tentang dunia, tentang keakhiratan gitu daripada dunia gitu. Seperti itu lebih baik seperti itu.
Nah, bicara hatinya. soal hati nih Ustadz, wah berat nih ya gitu ya. Iya. Nah, kalau misal ada statement nih, bisa jadi yang setelah kita rubah tadi, bisa jadi yang perlu kita ubah bukanlah takdir, karena kan Allah juga sudah menetapkan masing-masing orang, kamu rezekinya ini, kamu Iya. jodohnya ini, seperti itu. Tapi kesiapan hati, itu setuju apa enggak Ustadz? Iya, kesiapan hati. Jadi hati itu memang harus benar-benar siap menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Dan katakan Imam Hasan bin Ali itu pernah mengatakan, wa idza dzukirul qadar fa'amsiku. Jikalau takdir Allah sudah ditulis, fa'amsiku, maka diamlah. Diamlah itu artinya menerimalah. Bertawakallah. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi, akan dicukupi sama Allah. Misal jodoh, rezeki, kematian, itu semuanya takdir dari Allah. Bagi yang muda-muda mungkin doanya tentang jodoh ini kuat banget ya. Itu. Seperti saya kan doa jodoh kan kuat banget. Gitu ya Ustadz. Yang utama ya Ustadz ya. Utama. Jodoh misalnya, jodoh itu manusia tidak bisa menentukan, tapi bisa menemukan. Gitu. Manusia itu tidak bisa menentukan. Yang menentukan jodoh kita siapa, itu Gusti Allah. Kita hanya bisa ikhtiar menemukan. Ikhtiar menemukan. Lah apa fungsinya doa kita, kemudian doa agar diberikan jodoh kalau kemudian jodoh sudah diatur kan gitu. Jodoh sudah diatur. Apa fungsinya kita berdoa tentang jodoh? Itu untuk menambah keberkahan. Itu untuk menambah keberkahan. Jodoh kita tetap, misal jodoh saya nanti adalah si A misalnya. Dan saya berdoa, ya Allah berikan saya jodoh yang soleha. Bisa jadi Allah perbaiki jodoh kita hari ini. Sehingga nanti ketika berjodoh dengan kita sudah siap, sudah dalam keadaan baik, dan bisa dipastikan ketika nanti kita sudah berjodoh, berumah tangga, nanti sakinah mawaddah warahmah itu. Jadi berangkat dari doa itu membawa keberkahan pasti. Makanya jangan sampai doa-doa itu dikotori dengan yang sekarang ini mungkin dengan pacaran gitu. Mungkin ada quotes menarik itu, di depanmu aku malu-malu, di depan Tuhan aku terang-terangan memintamu. Jadi melangitkan doa, dilangitkan doa. Cukup dengan melangitkan doa dengan Allah ya Ustaz ya. Seperti itu. Kayak contoh permisalan segitiga gitu, segitiga. Jadi di sini Allah, di sini kita, di sini jodoh kita. Lah ketika kita mendekat sama Allah, maka dua-duanya akan mendekat. Nah, seperti itu. Maka dua-duanya akan mendekat. Jadi semacam seperti itu. Makanya kita fokus kepada Allah, insya Allah masalah jodoh insya Allah akan diatur sama Allah. Betul. Tapi ikhtiar menemukan tetap harus ada. Nah Ustadz nih, ketika kita berdoa untuk merubah keadaan kita, misalnya yang sekarang kita masih ada kekurangan atau apa, mungkin butuh sesuatu gitu, atau akan lebih baik jika doa kita itu justru untuk menguatkan kita biar lebih sabar, lebih tabah, bisa menerima, itu yang mana yang Ustadz menurut Ustadz? Iya, doa yang kemudian diiringi dengan rasa sabar itu doa yang terbaik. Doa yang terbaik itu seperti itu, bukan doa yang kemudian menagih-nagih, berburuk sangka kepada Allah, terus ditagih kapan ini, itu yang buruk. Yang baik itu kita sabar. Kita tugasnya hanya berdoa. Masalah diterima, dikabulkan kapan, itu sudah urusannya Gusti Allah. Itu urusannya Gusti Allah. Masalah dikabulkan, diterima itu urusan Gusti Allah. Makanya kalau sudah urusan Gusti Allah, urusannya Allah, maka tugas kita itu ya hanya berdoa, dan bersabar gitu, bersabar gitu. Harus dilengkapi dengan bersabar ya Ustaz. Iya, harus dilengkapi dengan bersabar. Makanya yang seorang sufi terkenal itu doanya tidak pernah didetailkan. Kalau kita kan didetailkan, apalagi misal ada orang umroh kita titip satu kertas, satu lembar full gitu kan, doanya detail semua. Iya, saya pernah soalnya dititipi itu tuh banyak, satu lembar itu doa jodoh, doa ini, doa yang kadang-kadang nggak mungkin kayaknya gitu, nggak mungkin tuh kayak contoh misal coba berikan saya kekayaan tanpa saya bekerja, nah, gitu kan ya kayak mustahil kan gitu kan, kayak mustahil gitu loh. Doanya itu satu lembar banyak, kadang-kadang terkesan mustahil. Kita kadang seperti itu. Kalau kita melihat ceritanya seorang sufi itu, dia tidak berdoa, dia menyibukkan kehidupannya untuk beribadah kepada Allah. Karena ya itu tadi, ketika jawab kenapa kamu kalau doa tidak pernah didetailkan, jadi doanya itu cuman ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak pernah menyebutkan apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seakan-akan itu Allah tahu hati kita gitu loh. Kita cukup menyebut namanya saja gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak menyebutkan doa-doamu gitu loh. Ketika ditanya jawabannya apa? Ya Allah, ilmu kabihali yugni an su'ali. Pengetahuannya Allah kepada saya itu sudah membuat cukup, saya nggak tanya-tanya lagi saya ini butuh apa. Membuat saya nggak
bertanya-tanya lagi, gak meminta-minta lagi. Kalau Allah tahu yang lebih baik dari saya ini, ya percuma saya berdoa ini. Kalau Gusti Allah yang menentukan, makanya ya sudahlah. Kalau kemudian seperti itu, saya fokuskan aja untuk ibadah gitu. Cukup saya menyebut nama Allah saja. Jadi memasrahkan diri kepada Allah ya Ustadz ya. Kita bakal lebih seru lagi nih kayaknya nih. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Balik lagi di Ngopi Ngobrol Perkara Islam bersama Karita Malang. Nah Ustadz, ngobrol lagi nih Ustadz, gimana ketika doa kita masih belum terjawab atau mungkin kita nganggapnya Allah apa nggak mendengar doa kita gitu Ustadz. Nah di dalam Islam itu sendiri Ustadz, apa ada perbedaan antara doa-doa kita yang ditolak kemudian ditunda dan diganti dalam konteks doa itu sendiri? Untuk perbedaan, sebenarnya kalau untuk perbedaan itu hanya Allah yang tahu kapan doa kita diterima, kapan doa kita ditolak. Itu sebenarnya ranahnya Gusti Allah. Itu wilayahnya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Husnudzon. Husnudzon itu berprasangka baik kepada Allah. Allah itu tidak suka sama sekali disuudzoni, apapun itu, di apapun itu. Bahkan ada dalam Sahih Muslim itu, dalam kitab Sahih Muslim itu ada orang sujud, kemudian ditendang kepalanya. Dia ditendang kepalanya. Kemudian orang yang sujud tadi itu terbangun dan dia mengatakan, wallahi la yaghfiruka, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, gitu loh. Kemudian turun malaikat mengingatkan hamba yang sujud tadi, tarik omonganmu. Begitu kejamnya kamu mengklaim Allah tidak akan mengampuni, itu ranahnya Gusti Allah. Mengampuni itu ranahnya Gusti Allah. Mengapa engkau tidak melihat Allah itu dari Ghafurur Rahim, kasih sayangnya, tapi malah melihat dari azabnya, tidak mengampuni, gitu loh. Begitu sakit hatinya Allah ketika diklaim layak firuka, tidak mengampuni, gitu loh. Maka ini bukti bahwasanya Allah itu tidak ingin disuudzoni, harus dihusnudi. Ana inda dzanni abdi bi, Allah bersama prasangka hambanya. Maka dengan berdoa adabnya adalah kita harus husnudzon. Apapun kemudian yang terjadi ke depan, itu sudah wilayahnya Allah dan itu baik untuk kita. Kadang-kadang kita belum bisa melihatnya, kita belum sadar itu. Belum bisa melihatnya, belum bisa menerimanya gitu Ustadz. Menerimanya. Nah Ustadz nih, kalau misalnya ketika kita selalu berdoa, meminta kepada Allah, namun kita nih kadang tuh lupa untuk berterima kasih atas nikmat yang dikasih sama Allah. Itu seperti apa Ustadz? Dalam beragama itu sebenarnya harus kafah. Kafah itu harus menyeluruh dari sisi mananya itu harus diperbaiki. Ya misal itu pertanyaan mungkin sama dengan gimana ya saya istighfar terus tapi saya nggak sholat. Nah, saya nggak sholat, ya itu kan sama saja. Sama saja. Artinya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu dalam agama Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Jadi yang baik dilakukan, syukur dilakukan, sabar juga dilakukan. Itu yang pertama yang harus kita pahami, kita harus masuk ke semuanya. Syukur penting sekali, sabar penting sekali, doa penting sekali. Semuanya akan menjadi penting. Itu yang harus kita tanamkan pertama, gitu loh. Tapi kalau kemudian hal-hal semacam itu membuat kita akhirnya malah down, malah putus asa. Lah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Misal kayak contoh, bolehkah saya berdoa tapi saya gak berterima kasih sama Allah, gak syukur sama Allah, gitu. Lah kemudian dikasih ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, kamu enggak terima kasih, maka azabnya Allah sangat pedih. Ternyata efeknya dia akhirnya berhenti berdoa.
akhirnya sudah wis nggak berdoa, nggak apa-apa, daripada di iya, azab tadi. itu karena takutnya dengan klaim-klaim seperti itu membuat akhirnya kita berhenti berdoa. Lah ini yang bahaya. Itu yang bahaya. Makanya kita harus tahu bisa menyesuaikan, bisa menyesuaikan. Jadi kalau kemudian kita mengingat itu membuat malah berkualitas doa kita, dengan kita mengingat adabnya Allah sangat pedih, akhirnya kita kemudian bisa beribadah semakin maksimal, itu bagus. Tapi kalau dengan mengingat itu semua membuat kita akhirnya lupa kepada Allah, membuat akhirnya kita putus asa. Lah ini putus asa itu sebenarnya jalannya setan, dia itu sebenarnya langkah setan. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hamba-hambaku yang sangat melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Ini yang bahaya. Kadang keputusasaan datang dari ulama, kadang datang dari ustadz yang mungkin mengklaim la in kafartum inna adzabil syadid, itu adab yang pedih kalau kamu nggak terima kasih. Akhirnya kemudian dia jauh sama Allah, kan bahaya. Artinya kalau kamu nggak bisa bersyukur, tetap doa, jangan hentikan doa itu. Tapi kita tetap usaha harus syukur, tapi jangan pernah berhenti dengan berdoa. Itu kesalahan terbesar. Itu sudah masuk jaringnya setan kalau kemudian kita berhenti dalam berdoa. Tapi dalam hal lain ketika kita dengan bersyukur itu pun bisa jadi ketika kita melaksanakan ibadah malah tambah khusyuk, kemudian tambah kita lebih baik lagi dalam menjalani ibadah gitu, Iya, bisa. Jadi tidak harus istilahnya kita nggak mungkin langsung membalas Allah kan istilahnya kebaikan Allah, tapi dengan melaksanakan. Iya, paling tidak mungkin paling minimalnya bersyukur ya. Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah gitu. Kemudian ada syukur. Iya, itu sudah bersyukur itu. Kita mengucapkan alhamdulillah itu sudah bersyukur. Kita ingat Allah itu sudah bersyukur. Dan puncaknya kita menerima. Kita menerima apa yang kemudian diberikan oleh Allah, apa yang kemudian diberikan oleh Allah gitu. Makanya kalau tadi itu dikatakan misal ada pertanyaan, kalau kita nggak bersyukur, kemudian kita minta Allah gitu, minta kepada Allah, takutnya itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah kita diberikan kebaikan terus oleh Allah, tapi ternyata itu yang membuat kita lupa sama Allah. Itu yang kemudian istidraj. Misal kita diberikan kekayaan, kita diberikan kesehatan, tapi ternyata kesehatan itu membuat kita lupa sama Allah. Akhirnya kadang-kadang muncul dalam pertanyaan kita itu seperti ini kadang-kadang. Oh ternyata masih, walaupun saya nggak sholat, saya masih diberikan sehat. Doa saya masih dikabulkan walaupun saya nggak sholat gitu. Nah ini istidraj. Ini puncaknya bahaya yang tinggi. Jadi dia istidraj, diberikan kenikmatan tapi lupa sama Allah. Ini bahaya. Nanti efeknya nanti akan di akhirat. Nah, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai lupa berdoa tapi juga bersyukur itu Ustadz ya. Bersyukur. Insyaallah. Kita akan balik lagi nanti Ustadz membahas lagi bagaimana tentang kita berdoa biar kita juga semakin bisa mendekatkan diri pada Allah pastinya. Yeah. Setelah Ustadz ikut nih, tetap di Ngobrol Perkara Islam. Balik lagi di Ngobrol Perkara Islam. Nah, sekarang Ustadz di segmen terakhir. Terkait tetap kita membahas soal doa nih. Banyak hal sebenarnya kalau soal doa ya Ustadz ya bisa kita bahas ya. Terutama ketika misalnya kita banyak hal, apalagi manusiawi banget kalau kita banyak yang diminta gitu. Ketika mungkin momen-momen tertentu, pada saat ada saat tertentu yang doa kita lebih mustajab ketika kita panjatkan gitu. Tapi kita mencatat nih banyak banget gitu Ustadz permintaan kita. Itu apakah itu boleh diperbolehkan? Apakah lebih baik ya udah kayak tadi yang Sufi tadi cukup dengan ya Allah gitu istilahnya, karena Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan, seperti apa Ustadz?
diperbolehkan, boleh-boleh saja. Kita dengan mencatat semua doa-doa kita itu boleh-boleh saja, gitu loh. Artinya kita sedang butuh apa kepada Allah, kita curhatkan sama Allah, kan gitu. Jadi catatan itu yang menyadarkan kita, menyadarkan kita bahwasanya saya butuh ini, gitu loh. Ibarat kita mengaku kepada Allah, ayo dosamu apa? Dengan catatan itu mengingatkan kita, oh saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini, sehingga nanti akan Allah perbaiki secara maksimal. Ya kayak seorang dokter seperti itu tadi. Jadi kita mengeluhkan apa yang kita rasakan, kita keluhkan itu lebih maksimal daripada kita bilang, terus pokoknya saya sakit, nggak tahu sakit apa gitu. Kan susah juga dokter akhirnya ngobatinya seperti itu. Maka doa juga seperti itu. Maka ketika kita doa, misal kita doa dengan jodoh gitu, jodoh terbaik, nanti akan dipersiapkan oleh Allah. Kadang-kadang yang dipersiapkan itu apa? Barokahnya. Kayak umur itu tidak ada yang tahu kan. Betul. Umur, kematian itu hanya Allah. Maka apa gunanya kita umur panjang itu apa? Gunanya kita doa umur panjang itu apa? Itu untuk membuat umur kita lebih berkah. Kalau nominal sudah dicatat 40 tahun umur kita di dunia, maka 40 tahun kita akan meninggal. Tapi dengan kita berdoa akan ada pembeda. 40 tahun baca Quran atau 40 tahun baca Quran. Nah, kan berbeda gitu. Artinya lebih barokah. Barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, tambahnya kemuliaan. Seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa. Kemudian kita catat, bahkan itu untuk pengingat kita, untuk pengingat kita. Silahkan untuk kemudian dicatat, dikir-dikir kita bahkan dicatat semuanya. Itu menulis itu juga penting. Nah, nih Ustadz nih, ketika kita doanya belum dijawab hari ini gitu, yang harus sikap kita harus seperti apa? Apakah kita pasrah, ataukah tadi kecewa atau marah, atau justru kita berubah atau memperbaiki diri itu, Ustadz? Yang pertama, memang harus husnudzon, kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita juga perbaiki. Apa ada yang salah dengan kita, kita introspeksi diri. Gitu. Kita introspeksi diri. Jangan kemudian, kadang-kadang gini, yang sering itu, kita introspeksi diri iya, tapi kadang-kadang seringkali kita tetap menyalahkan Gusti Allah. Kayak contoh gini, ketika kita introspeksi diri, melihat ibadah kita yang luar biasa barangkali. Kalau ibadah kita kurang luar biasa, oke, itu baik untuk muhasabah gitu. Tapi kalau ibadah kita sudah luar biasa, misal kita sholat sudah loh, tahajud sudah, bahkan saya doa kadang menangis, kok belum dikabulkan sama Allah. Lah inilah yang ditakutkan, membuat akhirnya suudzon kepada Allah. Ya Allah, saya sudah ini loh, padahal kalau kita sadar, doanya para nabi, Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Allah, berikan utusan yang benar-benar baik yang bisa menyelamatkan seluruh manusia. Baru dikabulkan bertahun-tahun, berabad-abad, yaitu Nabi Muhammad. Dari Nabi Ibrahim lahir, Nabi Muhammad pun jaraknya jauh. Tidak langsung setelah Nabi Ibrahim muncul Nabi Muhammad, kan enggak? Nabi saja yang kemudian dicatat amalnya paling luar biasa, doanya masih nunggu. Kenapa kita sepingin instan itu gitu loh. Memang kita zamannya instan kan gitu kan. Chat kemudian cepat dibales, transferan segera masuk, gaji segera dibayar, kan gitu. Nah, itu yang mungkin bahaya tradisi-tradisi zaman sekarang kadang-kadang membuat kita semakin jauh sama Gusti Allah. Nah, Ustadz, ketika kita udah sadar nih bahwa doa itu bukan sekedar untuk meminta, tapi juga untuk bersyukur. Nah, apakah itu juga menjadi bagian dari pembentukan karakter kita, pembentukan diri kita, agar kita menjadi insan lebih baik juga? Iya, ciri utama atau alat untuk kemudian kita bisa tenang, satu-satunya cara untuk kita bisa tenang kepada Allah itu termasuk ya syukur. Syukur itu puncak tertinggi dari sabar. Dari sabar lahirnya syukur. Kita sabar dulu, kita terima apa yang kemudian ditetapkan sama Allah, baru kemudian kita bisa syukur. Syukur itu tingkat tertinggi. Apalagi kalau dia bisa syukur dengan kekurangan, wah itu luar biasa. Kalau sekarang syukur itu banyaknya kekayaan, kemewahan, kan gitu. Maklum bisa syukur, orang akan berkata seperti itu. Tapi kalau syukur dengan kekurangan, wah ini tingkat tertinggi. Dia bisa tenang banget, walaupun kemudian yang ditetapkan itu kadang-kadang jauh dari ekspektasi, jauh dari seperti orang lain. Itu karena apa? Ya karena kita memahami ini semua ketetapan dari Allah. Tidaklah Allah memberikan cobaan kepada kita, memberikan perlakuan kepada kita, kecuali komplit langsung Allah turunkan sama hikmahnya, gitu loh.
pasti ada hikmahnya. Pasti ada Itu hikmah. yang harus kemudian kita cari. Itu yang kadang-kadang kita susah mencarinya gitu loh. Padahal semua itu pasti ada hikmahnya, ada sisi baiknya, seperti itu. Nah, jadi intinya benar-benar harus berpikiran positif aja dulu kepada Allah ya Ustadz ya. Iya, husnudzon itu. Husnuzon tadi itu saya. Nah, penting Ustadz setelah Lebaran setelah Ramadan ini kita kan kemudian Lebaran Idul Fitri. Terus bagaimana kita tetap menjaga tadi agar kita tetap yakin dan berdoa kepada Allah, kemudian juga tetap bersyukur gitu meskipun doa-doa kita mungkin masih belum terjawab atau belum dikabulkan gitu Ustadz. Ya, yang pertama kita lihat hikmahnya. Kita harus selalu melihat sisi hikmahnya, jangan terburu-buru menghakimi. Itu. Yang seringkali itu kita terburu-buru menghakimi. Kita ini hidup di zamannya pragmatis gitu. Pragmatis itu pengen benar-benar kejadian, pengen benar-benar terbukti gitu, pengen benar-benar kejadian. Itu yang kemudian menjadi masalah, Makanya kita harus melihat sisi hikmahnya. Kita hari ini mungkin diberikan kekurangan. Kita coba cari-cari hikmahnya apa sih gitu loh. Kita diberikan puasa, kita coba hikmahnya itu apa gitu loh. Kita diberikan kemudian ditakdir kurang, ditakdir mungkin lemah fisiknya atau apalah. Intinya kita kurang dari orang lain. Kita coba cari-cari hikmahnya apa. Itu semua pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang kita tidak sadar di situ. Kalau kita sudah menemukan hikmahnya, oh ternyata kekurangan ini nanti kebahagiaan di akhirat. Oh ternyata dengan belajar kurang ini membuat saya terbiasa ke depan untuk hidup sederhana. Kalau suatu waktu saya diberikan kekurangan, jadi oh ternyata kalau doa tidak dikabulkan, kemudian saya berburuk sangka, oh membuat hati saya nggak tenang. Kayaknya membuat saya malah sumpek, malah pusing gitu loh. Nah itu kemudian tambah kita galau bisa, nanti malah. Ya tambah galau gitu. Makanya kita bisa memahami itu sehingga kita bisa syukur terus-menerus. Dan itu diusahakan. Awal memang susah, semua awal susah. Tapi lama-kelamaan kita akan percaya, sudahlah ini semua ada hikmahnya, Allah pasti menyiapkan yang terbaik bagi kita. Ustadz, penutup nih sebelum kita mengakhiri episode kali ini Ustadz, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada pemirsa Gajah TV gitu untuk terkait bagaimana kita agar lebih menerima, bersyukur dan tetap berdoa kepada Allah. Untuk anak muda khususnya yang doanya mungkin banyak sekali, untuk doa-doa yang sering dilangitkan kadang-kadang sudah memenuhi kriteria gitu loh. Yakinlah ditolaknya doa itu bukan kehancuran, justru akan menjadi kemuliaan bagi kita, karena itu akan menjadi celengan pahala bagi kita di akhirat. Seperti itu. Dan pahala itulah yang kemudian kita inginkan di dunia ini, karena al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas, orang yang bisa menahan nafsu dan mampu beramal dengan amalan yang berefek pada kematian, termasuk berdoa kepada Allah, itu adalah amalan yang berefek pada kematiannya. Dengan melakukan itu engkau akan menjadi orang yang sukses nanti di akhirat. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz sharingnya hari ini, mudah-mudahan teman-teman semakin terbuka hatinya juga Ustadz ya. Amin. Dan terima kasih juga semua pemirsa Gajah TV, Sobat Ngopi, tetap nonton terus episode-episode berikutnya di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Terima kasih kepada Kalita Malang, tetap di Gajah TV, lebih dekat dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.